Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Solehudin Hidayat, kami dari kelompok 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Amil. Saya dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur perusahaan X. Sebelum masuk dalam struktur perusahaan PT X, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan PT X ini. Perusahaan ini bergerak dalam bidang ortotik prostetik. PT X juga memiliki kompetensi di bidang pembuatan alat bantu untuk disabilitas atau disebut dengan ortotik dan alat pengganti bagian anggota gerak yang hilang atau bisa disebut protestik. Selanjutnya kita memasuki bagian struktur perusahaan PT X. Yang pertama ada manajer direktur, yang kedua ada business development director, sampingnya ada finance administrator, yang kedua ada warehouse administrator, yang ketiga ada operational administrator, di bawahnya business development director ada sales manager, di bawahnya sales manager ada medical representative, sebelahnya ada general administrator, sebelahnya lagi ada technical manager, dan di bawahnya technical manager ada office boy. Nah, selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu deskripsi tentang jobnya. Yang pertama ada manajer direktur. Manajer direktur adalah jenjang tertinggi dalam perusahaan atau administrator yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan suatu organisasi. Yang selanjutnya adalah tugas manajer direktur. Tugas manajer direktur adalah mengordinasikan, mengawasi, serta memimpin manajemen perseroan dan memastikan semua kegiatan usaha perseroan dijalankan sesuai dengan visi dan misi nilai perseroan, mengawasi dan menelah manajemen risiko, sistem pengendalian internal perseroan, tata kelola perusahaan untuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku termasuk persoalan terkait hak asasi manusia, serta memimpin direksi, sumber daya manusia, teknik, komunikasi perusahaan, audit internal, teknologi informasi dan komunikasi, proses bisnis, serta departemen pengembangan bisnis. Selanjutnya adalah deskripsi tentang business development director, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk mencari cara supaya interaksi dari ketiga saluran, yaitu pelanggan, pasar, dan relasi bisnisnya bisa menciptakan peluang bagi perusahaan untuk terus tumbuh. Yang selanjutnya adalah tugas Business Development Director, yaitu bertugas untuk bertanggung jawab dalam menyusun target dan strategi jangka panjang organisasi, membangun hubungan dengan pelanggan, mengidentifikasikan peluang bisnis, melakukan negosiasi bisnis, serta memonitoring perkembangan pasar. Sales manager adalah orang yang mengatur para sales untuk mencapai target tertentu. Secara sederhana, mereka adalah pemimpin tim penjualan suatu perusahaan. Dewasa ini, mereka pun dianggap memegang peranan penting. Mereka jadi sosok yang dianggap mampu meningkatkan pendapatan perusahaan. Dan yang berikutnya, adapun di sini adalah tugas-tugas sales manager. Yang pertama adalah mengawasi tim penjualan, dan yang kedua adalah menangani keluhan pengguna. Ketiga, membuat penganggaran. Keempat, melakukan monitoring pelanggan. Kelima, menciptakan keuntungan pada perusahaan. Yang keenam, menentukan jadwal untuk waktu promosi. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah menyelenggarakan pelatihan untuk tim. Finance Administrator mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, serta menggunakan sumber daya moneter dengan sejalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyeknya.
Dan adapun di sini adalah tugas finance administrator, yaitu di sini meliputi pencatatan, mengecek aktivitas modal kas kembali, sampai menyimpan suatu surat berharga sesuai kebijakan. Oleh karena itu, administrasi keuangan juga membutuhkan keterampilan khusus seperti pengetahuan dasar tentang seluk-beluk surat berharga sampai dengan pengarsipan. Warehouse administrator adalah admin gudang atau warehouse administrator adalah profesional yang memiliki ketelitian tinggi serta memiliki keterampilan komputer untuk melakukan dokumentasi atau pendataan keluar masuknya barang dari atau menuju gudang. Dan tugas warehouse administrator adalah di sinilah tanggung jawab admin gudang melengkapi permintaan dan pengiriman muatan barang, bertanggung jawab atas ketersediaan barang di gudang, dan menandatangani surat penerimaan barang dan surat jalannya muatan, bertanggung jawab atas laporan gudang sesuai dengan. Di sini saya akan menjelaskan tentang operational administrator. Admin operasional adalah seseorang yang memiliki tugas untuk mengawasi implementasi sistem operasional, mengolah form, memproses material request, memproses rekapitulasi absensi, membuat laporan administratif, dan mengontrol kegiatan administratif. Tugas operasional administrator. Tugas manajer operasional cukup luas cangkupannya, karena bertanggung jawab terhadap kegiatan manajerial, produktivitas, hingga melakukan kontrol terhadap efektivitas dan efisiensi yang sejalan dengan kebijakan di perusahaan. Medical representative dan tugasnya. Medical representative atau sering juga disebut dengan medrep adalah suatu jenis pekerjaan di bidang farmasi yang bertugas untuk mempresentasikan produk-produk berupa obat yang ditawarkan kepada user atau target produk, agar user tertarik untuk menggunakannya. General Administrator dan tugasnya. Administrator memberikan dukungan kantor kepada individu atau tim dan sangat penting untuk kelancaran bisnis. Tugas mereka mungkin termasuk menangani panggilan telepon, menerima dan mengarahkan pengunjung, pengolah kata, membuat spreadsheet dan presentasi, dan pengarsipan. Technical Manager. Technical Manager adalah seseorang yang memiliki tugas untuk melakukan perencanaan, mengkoordinasikan, serta melakukan evaluasi kegiatan kalibrasi dengan baik pada lapangan kerja, melakukan pengordinasian penerapan manajemen mutu, serta pengandalan mutu untuk setiap jenis kalibrasi, dan bertugas dalam memilih serta menentukan subkontraktor laboratorium. Yang terakhir ada Office Boy. Office Boy adalah salah satu profesi pekerjaan yang juga sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kantor. Walaupun banyak orang mengira pekerjaan yang dilakukan oleh seorang office boy adalah pekerjaan yang tidak penting. Kenyataannya, kerapihan dan kebersihan kantor tersebut tergantung terhadap office boy. Sekian dari kelompok 5, kurang dan salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.